Di dalam tasawuf, Nabi Isa ini memang menjadi perwujudan dari inti dari gagasan sufisme, yaitu tentang cinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup unik, yaitu tentang Nabi Isa di dalam tasawuf. Ya. Topik tentang Nabi Isa ini di dalam tasawuf memang mendapatkan perhatian yang sangat besar oleh banyak kaum sufi. Ya. Di antaranya orang seperti Bayazid Bustami, tentu saja Jalaluddin Rumi yang banyak menyebut tentang Nabi Isa di dalam puisi-puisinya atau syair-syairnya. Kemudian tentu saja Ibn Arabi. Ya. Ibn Arabi banyak menyinggung tentang Nabi Isa, antara lain ketika membahas tentang gagasannya mengenai al-insan al-kamil, mengenai manusia sempurna. Tentu ini gagasan yang bersifat luas, mencakup pembicaraan tentang aulia pada umumnya, ya, tentang wilayah. Tapi secara khusus Ibn Arabi menjadikan Nabi Isa sebagai salah satu teladan dalam hal manusia sempurna ini. Sudah pasti, ya, sudah tentu, hampir-hampir tidak perlu saya tegaskan lagi. Bahkan kaum sufi yang meletakkan Nabi Isa dalam tingkatan nabi yang tertinggi, tetap beranggapan bahwa manusia sempurna yang paling tinggi derajatnya, paling tinggi martabatnya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi lepas dari itu, Nabi Isa menjadi teladan tentang insan kamil yang telah mencapai fana dan baqo sekaligus, telah mencapai peleburan diri dan baqo di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tasawuf, Nabi Isa ini memang menjadi perwujudan dari inti dari gagasan sufisme, yaitu tentang cinta. Ya, tentang cinta. Kita tahu bahwa tasawuf biasa disebut sebagai mazhab cinta, dan meskipun demikian, ya, kaum sufi juga melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber ciptaan, sebagai sumber nilai-nilai keagamaan yang terungkap di dalam kitab sucinya, yaitu Al-Quran, memiliki juga sifat-sifat yang lain. Kalau ada sifat rahmah, ada juga sifat ghadab, ya. Ada sifat yang dibilang lutf, ada juga sifat yang disebut qahr, atau kadang disebut juga sifat fadl. Tapi Allah juga mempunyai sifat adl, ya. Nah, cinta adalah sifat, katakanlah dalam tanda petik, feminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha Suci dari semua penyebutan. Kita menyebut istilah feminin, maskulin, itu hanya karena keterbatasan kemampuan kita mempersepsi dan keterbatasan bahasa. Nah, tapi di dalam tasawuf kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digambarkan sifat rahmahnya menaklukkan sifat murkanya. Di dalam hadis qudsi dikatakan, sabaqat rahmati ghadabi. Rahmah Allah itu menaklukkan ghadabnya. Adil atau fadl Allah, karunianya, kedermawanannya menaklukkan adilnya, keadilannya. Jadi keadilan itu ditaklukkan atas fadl, kedermawanan, karunianya Allah SWT. Sebagaimana juga sifat qahr, sifat kerasnya Allah, itu takluk atas sifat lutf, sifat kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi
karena tasawuf ini disebut sebagai madhab cinta, maka tasawuf selalu menekankan ajaran-ajarannya betapapun berdasar Al-Quran, hadis, seperti juga aliran-aliran lain dalam Islam, menjadikan cinta sebagai prinsipnya. Karena itu tidak aneh jika di dalam tasawuf Nabi Isa menjadi semacam ikon tasawuf, ya, karena keberadaannya yang menampilkan setidaknya dalam pandangan tasawuf aspek cinta ajaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika memikirkan soal ini pada seorang cendekiawan pembaharu Iran namanya Ali Syariati. Ali Syariati itu menggambarkan bahwa setiap nabi sebelum Nabi Muhammad itu membawa ajaran dari Allah SWT dengan penekanan yang lebih besar kepada salah satu di antara dua aspek itu. Jadi ada nabi yang memberikan penekanan lebih pada rahmah, pada welas asih, ada yang menekankan lebih pada ghadab, atau dengan istilah lain lebih menekankan pada lutuf ketimbang qahr, atau lebih menekankan pada fadl ketimbang adl. Nah, saya ingat Ali Syariati misalnya menyebut Nabi Musa sebagai Nabi Allah SWT yang diturunkan kepada bangsa Yahudi, yang di dalamnya konsep ketuhanannya, ya, Yahweh itu adalah Tuhan yang dikesankan atau ditonjolkan sifat qahrnya, sifat adilnya, sifat ghadabnya, mengingat potensi pembangkangan yang begitu besar pada pengikut Nabi Musa, ya. Tapi Nabi Isa adalah nabi yang dikirim kepada kaumnya yang menekankan pada aspek rahmah atau aspek lutuf atau aspek fadl, ya. Nah, kemudian Ali Syariati menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan keduanya secara seimbang. Nah, meskipun demikian, kita tahu ada aliran-aliran di dalam Islam yang kemudian menekankan sifat qahr atau ghadab atau adilnya Nabi Muhammad SAW, tapi tasawuf secara khusus menekankan pada sifat rahmah, ya. Nabi pun ditampilkan sebagai Nabiur Rahmah. Nah, maka paling dekat di luar Nabi Muhammad yang bisa dijadikan sebagai ikon tasawuf adalah Nabi Isa, ya. Dan memang di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa akulah yang paling berhak menjadi saudaranya Isa. Jadi Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa dia adalah saudaranya Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah, disinilah kemudian kaum sufi mengaitkan keberadaan Nabi Isa ini sebagai perwujudan dari banyak prinsip tasawuf. Tadi saya sebutkan prinsip tentang al-insan al-kamil, kemudian prinsip cinta, kemudian juga prinsip kreatif, ya, prinsip kreatif Allah SWT yang didasarkan pada cinta. Kita tahu dalam tasawuf Allah itu mencipta lewat apa yang disebut sebagai nafasur rahman, nafasnya sang maha pengasih. Jadi penciptaan Nabi Isa yang tidak memiliki bapak dan tercipta karena ruh atau tiupan dari Allah SWT, juga Nabi Isa yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan orang mati dengan dengan tiupannya, itu menggambarkan tentang nafasur rahman, satu prinsip yang sangat dominan dalam tasawuf, yaitu tadi saya sebut sebagai nafas sang maha pengasih, ya. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa tadi di awal saya sudah katakan bahwa di dalam tasawuf setelah Nabi Muhammad, Nabi Isa adalah teladan yang paling utama di dalam gagasan kaum sufi tentang al-insan al-kamil, manusia yang paling sempurna di dalam menyerap sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Tapi pada saat yang sama, kaum sufi dengan jelas juga menunjukkan
perbedaannya di dalam melihat posisi Nabi Isa secara berbeda dari apa yang diberikan kepada Nabi Isa oleh agama Kristen yang menyebut Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Maka di dalam Al-Quran, dan ini dipakai oleh kaum sufi, disebut Nabi Isa itu sebagai anak Maryam. Kaum sufi menunjukkan bahwa dalam segala kelebihannya, dalam segala penghargaan dan penempatan mereka akan Nabi Isa sebagai Ruh Allah SWT, sebagaimana disebut dalam Al-Quran, kaum sufi menunjukkan bahwa pada puncaknya, betapapun tingginya posisi Nabi Isa, betapapun dia telah baqa di dalam Allah SWT, betapapun dia adalah contoh insan kamil, dia tetap adalah manusia, sebagaimana kaum muslim melihat bahkan Nabi Muhammad SAW tetap sebagai manusia, bahkan sebagai hamba dari Allah SWT. Mudah-mudahan sedikit uraian saya tentang Nabi Isa di dalam tasawuf ini menggambarkan pemuliaan kaum sufi terhadap Nabi Isa, dan pada saat yang sama juga menunjukkan gagasan yang jelas tentang posisi Nabi Isa di dalam segala kedekatan dan kebersatuannya dengan Allah SWT sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.